Oke, Selamat malam semuanya. Ibu Oki selaku dosen pengampu mata kuliah IPB Manajemen dan Bapak Henry dan Ibu Regina selaku asisten lab untuk mata kuliah ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perkebutuhan final project dengan studi kasus di PT Sehat Pangan TBK. Kelompok 2 ini beranggotakan saya Arini Yuli Wulandari, Aryo Siam Purwono, Bambang Setiawan, Bobi Haryadi, dan Evelita Misal Kanto. Next. Latar belakang latar belakangnya adalah PT Sehat Pangan Tbk ini merupakan perusahaan FMCG yang bergerak di sektor food and beverage dengan 5 departemen utama yang mendukung proses bisnis dari pengadaan bahan baku hingga penjualan ke konsumen. Meskipun memiliki visi menjadi pemimpin pasar dalam produk berkualitas, perusahaan mengalami dua tantangan besar, yaitu terganggunya suplai kemasan botol akibat berhentinya produksi dari supplier utama serta kegagalan dalam melakukan peramalan stok produk akibat lemahnya kemampuan visualisasi data. Akibatnya, perusahaan ini kehilangan konsumen dan tidak dapat memanfaatkan data historis secara optimal. Untuk mengatasinya, perusahaan berupaya mengkaji aktivitas rantai pasok dan menerapkan metode FMEA, House of Risk, dan serta model skor untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berdampak pada kinerja perusahaan. Next. Rumusan masalahnya dapat dilihat di layar ada 6. Yang pertama, bagaimana penerapan inovasi layanan berbasis IR 4.0 meningkatkan rantai pasok di PT Sehat Pangan Tbk. Yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi kinerja layanan distribusi. Yang ketiga, bagaimana big data meningkatkan akurasi peramalan stok. Yang keempat, kriteria apa yang paling penting dalam memilih pemasok kemasan. Yang kelima, bagaimana FMEA dan House of Risk mengidentifikasi risiko pasokan kemasan. Dan terakhir, bagaimana model skor memperbaiki kinerja rantai pasok. Next, untuk data di layar ini adalah jumlah stok dan order dari distributor, wholesaler, retailer, dan manufaktur. Data ini berisi inventory, backlog, order place, incoming order, item in utilization, fill orders, dan shipping delay. Next, next, lagi Pak. berikutnya ada data factory dan retailer. Itu maksimum ordernya itu kuantitinya 999, minimum order kuantitinya 0, inventory cost-nya 0,5, backlog cost-nya 1, dan lead time-nya 1 week. Next. Lalu ada supply chain management simulation. Dari supply chain management simulation ini, kurangnya koordinasi dan keterlambatan informan antar entitas dalam rantai pasok menyebabkan efek bullwhip yang signifikan. Akibatnya terjadi overstock dan backlog besar, menaikkan total biaya logistik secara drastis. Next. Sorry, yang sebelumnya. Lalu ada business process and score. Pertama, evaluasi pada proses deliver menjadi penentu kinerja supply chain dengan beberapa aspek masih memerlukan perbaikan efisiensi biaya. Lalu dengan menggunakan diagram batang ini, manajer atau tim yang bertanggung jawab dapat dengan mudah melihat area mana yang membutuhkan perhatian lebih atau perbaikan. Lalu ada diagram pie adalah cara yang sangat baik untuk menampilkan proporsi atau persentase dari keseluruhan komponen yang membentuk suatu total. Dalam hal ini, diagram pie digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap proses, plan, source, make, deliver, and receive terhadap total bobot yang ada, yang berjumlah 1 atau 100%. Lalu ada diagram radar ini memberikan gambaran menyeluruh yang sangat berguna untuk perencanaan strategis dan perbaikan berkelanjutan, karena memungkinkan tim untuk mengidentifikasi area mana yang perlu lebih banyak perhatian atau sumber daya.
Lanjut, eh, untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi mengganggu kinerja supply chain, kami menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Di sini kami mengkaji berbagai risiko dari 5 departemen utama, yaitu purchasing, manufacturing, warehousing, sales, dan logistics. Nah, masing-masing risiko kami nilai berdasarkan 3 aspek, yaitu occurrence, severity, and detection. Lalu dikalkulasi menjadi RPN atau risk priority number. Risiko dengan RPN tertinggi antara lain adalah kualitas produk tidak memenuhi standar, kesalahan informasi dalam proses pengiriman, serta perubahan permintaan yang signifikan dari pelanggan. Nah, RPN inilah yang menjadi dasar untuk memprioritaskan mitigasi agar dampaknya tidak berlarut-larut terhadap operasi perusahaan. Kemudian setelah risiko-risiko utama teridentifikasi melalui FMEA, kami melanjutkan dengan metode House of Risk untuk merancang strategi mitigasinya. Kami memetakan hubungan antara agen risiko seperti perubahan harga mendadak atau kurangnya quality control dengan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Beberapa strategi yang kami usulkan antara lain adalah menjalin kontrak harga tetap dengan supplier, menerapkan sistem ERP untuk validasi lintas departemen, serta penambahan SOP, mutu, dan buffer pengiriman. Setiap strategi kami nilai berdasarkan tingkat efektivitas dan kesulitan implementasinya. Strategi PA3 yaitu penerapan ERP lintas departemen mendapat ranking tertinggi karena efektivitasnya tinggi dan relatif mudah diimplementasikan. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah menjaga kelancaran rantai pasok dengan intervensi yang tepat sasaran. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan pemilihan supplier kemasan, kami menggunakan pendekatan multi kriteria decision making dengan metode ANP. Kami menetapkan 5 kriteria utama, yaitu price, quality, delivery, term of payment, dan capability. Lalu membandingkan 5 alternatif supplier yang tersedia. Setiap supplier dinilai berdasarkan bobot kriteria yang telah kami hitung secara objektif menggunakan pairwise comparison. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa supplier B merupakan alternatif terbaik karena unggul dalam hal price dan capability, 2 kriteria yang memiliki bobot paling besar. Nah, dengan metode ini, keputusan pemilihan supplier menjadi lebih sistematis, terukur, dan bebas dari subjektivitas. Lanjut. Oke, saya akan coba untuk membawakan ke slide ke-11. Dapat ditampilkan di layar ada 4 tabel ya dari itu tabel pairwise comparison antara kriteria utama yaitu price, quality, delivery, term of payment, and capability. Pairwise comparison supplier untuk kriteria price, pairwise comparison supplier untuk kriteria quality, pairwise comparison supplier untuk kriteria delivery. Berdasarkan hasil analisis pengambilan keputusan multi kriteria menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP, proses menentukan supplier terbaik berlangsung secara sistematis melalui beberapa tahap yang selaras dengan tujuan telah ditetapkan di awal. Pertama, perusahaan mengidentifikasi dan menetapkan 5 kriteria, yaitu price, quality, delivery, term of payment, dan capability. Kelima kriteria ini dipilih karena dianggap paling mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemilihan supplier oleh perusahaan, dan masing-masing dihubungkan langsung ke berbagai alternatif supplier yang tersedia. Next.
Eh, ada lagi ini dari hasil itu dapat diambil kesimpulan supplier B direkomendasikan sebagai pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Didukung baik oleh keunggulan skor dalam dua kriteria yang terpenting, yaitu capability dan price, maupun oleh proses evaluasi yang objektif dan konsisten. Gambar terakhir ini menunjukkan laporan akhir peringkat alternatif supplier yang ditampilkan dalam tabulasi dan grafik batang. Laporan ini menampilkan tiga jenis skor, total, normal, dan ideal, yang semuanya mengukur tingkat kontribusi dan masing-masing supplier terhadap pencapaian tujuan utama dalam memilih supplier terbaik. Oke, next. Data visualisasi. Visualisasi yang disajikan dalam dashboard Power BI ini telah memberikan dampak positif terhadap cara perusahaan memahami performa penjualannya dengan tampilan terstruktur, interaktif, dan mudah dipahami. Manajemen kini dapat mengidentifikasi tren musiman, mengevaluasi kinerja produk dan wilayah, meninjau efektivitas metode pengiriman, serta merumuskan strategi berbasis data dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Dapat dilihat dari line chart menampilkan tren musiman peningkatan signifikan pada kategori office supplies sejak pertengahan 2016 hingga 2017. Donut chart menegaskan dominasi kategori teknologi sebagai penyumbang penjualan terbesar menjadi dasar dalam perencanaan prioritas produk dan strategi promosi. Oke, next. Oke, selanjutnya uji reliabilitas dan validasi. Pada slide ini kita dapat melihat uji reliabilitas dan validasi kuesioner. Nilai Cronbach alpha total sebesar 0,328 menunjukkan reliabilitas instrumen masih sangat rendah, yaitu di bawah standar senilai 0,7. Artinya konsistensi antar pertanyaan perlu ditingkatkan kembali. Item yang reliable di antara T1, R2, AS1, AS2, AS3, E1, dan E2, sedangkan untuk item yang tidak reliable yaitu T2, T3, R1, R3, E3, AC1, AC2, dan AC3 perlu revisi, redaksi, atau indikator agar pengukuran lebih konsisten. Uji validasi yang menunjukkan beberapa korelasi negatif menandakan adanya butir yang mengukur arah berbeda dan perlu disesuaikan kembali. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya yaitu CSI. Berdasarkan perhitungan CSI, kita memperoleh nilai sebesar 84,4% yang dapat dikategorikan sebagai sangat puas. Artinya secara umum layanan perusahaan sudah sangat baik. Atribut dengan CSI tertinggi yang perlu dipertahankan seperti E3, R1, AC2, AS2, dan T3. Sementara itu untuk atribut dengan nilai terendah seperti E1, AC1, R3, dan R2 menjadi prioritas perbaikan kembali. Analisis ini memberi kita gambaran area mana saja yang perlu menjadi kekuatan perusahaan dan yang mana yang harus ditingkatkan kembali untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan akhir dari praktikum ini yaitu kita dapat memahami inovasi layanan harus terintegrasi dengan teknologi dan manajemen rantai pasokan. Penerapan SCOR, FMEA, dan HORT membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko secara sistematis. Pendekatan pengambilan keputusan berbasis AHP mempermudah pemilihan supplier terbaik secara objektif dan lebih terukur kembali. Visualisasi data dengan Power BI memberi wawasan real-time untuk efisiensi distribusi dan perencanaan stok. Integrasi metode ini meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing rantai pasok perusahaan secara lebih teratur dan berbasis teknologi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.